ngambil atau bisa langsung kayak asal nyomot aja gitu tanpa pengetahuan yang punya dari channel YouTube-nya itu. Paling itu dulu sih, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Namanya siapa? Audito. Oh, Dito. Oke, Dito. Jadi sebenarnya secara apa ya, secara aturan, secara yang benarnya itu ketika kita mau nyomot konten dari baik Instagram ataupun YouTube ataupun apapun itu, sebenarnya kita biasanya yang paling enggak, at least kita DM orangnya atau kita chat orang yang, Mas Mbak, izin ya kita kontennya kita tayangin di TV ini di jam ini atau di program. Biasanya seperti itu paling enggak gitu kan. Kecuali si kreator ini sudah hits, sudah YouTuber yang udah terkenal atau gimana, biasanya nggak tahu sih, biasanya akan ada timbal balik, entah itu dicantumin atau dibayar atau bagaimana, biasanya sih ada. Cuman paling enggak itu aturannya adalah kita izin sama orang itu harus sebenarnya kita di DM ataupun kayak misal punya kontaknya di kontak. Cuman ya itu tadi sih faktanya sih memang tidak semua media melakukan itu gitu kan, banyak banget. Kemarin juga beberapa temanku juga ada yang cerita juga bahwa ada biasanya kalau orang mau naikin, dia cerita biasanya kalau orang mau naikin konten itu biasanya dia DM ataupun chat ataupun apa gitu. Ini ada beberapa media yang dia nggak izin, nggak ngechat, nggak DM, tapi tiba-tiba tayang. Itu juga terjadi sih. Tapi sebenarnya kayak lagi sih, kalau seharusnya atau yang baiknya itu sebenarnya kita izin gitu kan. Ya kalau memang mau agak ribet atau agak panjang sih, biasanya sebenarnya itu bisa dipidanakan. Dalam artian kayak ada legalitasnya sebenarnya. Di setiap media itu kan ada bagian legal ataupun legal. Jadi kayak dia ngurusin kayak gitu, ngurusin konten. Makanya ya kalau secara seharusnya sih memang memang harus izin sih, gitu, izin. Kemudian kalau memang si kreatornya ini minta timbal balik, sebenarnya juga akan ada si legal, orang bagian legal tadi akan turun tangan, akan mintanya si kreator apa, misal entah itu disebutin ataupun juga nanti ada timbal balik berupa uang atau apapun, biasanya itu dia ngurus si legal ataupun juga sama produsernya nanti. Tapi paling tidak sih biasanya izinnya jadi sudah cukup sih kalau memang si konten kreatornya nggak mau yang panjang-panjang. Namun pada faktanya memang mau nggak mau diakui banyak banget media yang nyomot konten tapi nggak nyantumin, baik itu TV, online apalagi, itu banyak banget. Jadi kayak ya kan, nanti kalau misalnya Dito atau saya pun jadi di media jadi jurnalis, ya jangan sampai melakukan itu yang seharusnya aja kita lakukan. Misal mengambil berita orang atau mengambil konten, ya izin lah, setidaknya izin. Walaupun nanti ada barter berupa apa tuh urusan belakang sih, yang setidaknya izin itu. Nah sebenarnya itu tadi, kalau asal nyomot memang bisa sih diperpanjang urusannya, cuman tergantung orangnya sih mau ribet atau enggak gitu. Jadi kalau aku saran sih tetap harus izin sih. Cuman ya tadi kalau kasusnya Dito, beritanya udah tayang, dia nggak tahu berita dicomot, ya emang ini sih emang kayak itu tadi, emang mau gimana lagi. Cuman ya kalau mau protes, misal dihubungi pihak medianya ataupun orangnya yang posting, ya itu sih paling langkah-langkah seperti itu sih. Itu juga yang belum begitu diperhatikan, atau aturan yang detail. Ya kalau mau sih diurusin panjang, kalau legal cuma dipanjang sih maksudnya. Itu sih Dito. Jadi nanti kalau Dito jadi jurnalis atau kerja di media sih, inilah paling enggak yang sesuai ya. Asal comot lah. Ya kita yang ngasih sesuatu yang baik lah. Faktanya memang banyak sih, memang banyak lagi online itu banyak banget. Oke. Ini ada pertanyaan dari Raja. Oke, Hamzah, Alif sudah siap? Oke, paham banget nih, Mas, kayak gitu ya. Oke, Hamzah dulu boleh di-unmute, mau nanya apa Hamzah? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya Mas, di sini saya mau menanyakan dalam jadi seorang jurnalis, pernahkah Mas Nakota merasa takut ataupun diancam seseorang ketika meliput suatu berita ataupun ya seperti itulah? Seperti itulah Mas Nakota. Ya. Sebenarnya oke, aku jawab Hamzah. Jadi sebenarnya kalau takut atau diancam sih belum ya, diancam jauh ini belum. Kalau takut sih wajar ya, misal kita kayak ngeliput corona aja gitu. Kalau ngeliput corona aja sampai sekarang kalau disuruh ke liputan ke rumah sakit atau pasar, aku masih kadang negosiasi sama produser atau sama atasan yang nyuruh, karena sangat beresiko gitu kan. Kita sebenarnya jurnalis ataupun wartawan di lapangan berhak nolak ataupun terima kalau misalnya memang itu nggak make sense. Karena kantor ataupun kayak atasan kita akan ngerin kalau misalnya Pak ini di lokasi udah nggak mungkin kan, karena begini kita sampaikan reason itu ke mereka pasti akan ngerti. Apalagi berbahaya misalnya kayak bisa kita liputan di rumah sakit yang memang ataupun pasar yang jadi pasar corona, contohnya paling gampang itu lah sekarang. Ya resikonya ketika liputan ke sana seperti ini saya jelasin ke mereka ya kan. Dan kalau selama kita kasih penjelasannya masuk akal, mereka juga pasti akan terima. Nah kalau tapi itu jadi resiko sih ketika dulu Mas pertama jadi wartawan ditanyain kalau orang lain ada bencana mereka ngungsi, ya kalau wartawan ada bencana kita disuruh ke sana, siap nggak? Pertanyaan itu dari awal pasti akan ditanyain sama HRD yang bisa kita ikut kita. Jadi kayak mau nggak mau itu sudah harus siap sih. Dan jadi ya siap nggak siap. Kalau diancam sih sejauh ini sih belum sih, diancam sih belum. Ya kalau takut sih tergantung pribadinya masing-masing. Cuman ketika jam terbang kita udah terbiasa, liput bencana, liput teror, liput perang itu kayak ya udah gitu ya sudah. Jadi kayak lama-lama terbiasa. Mungkin awal-awal itu memang ya kayak kalau bencana tiba-tiba gunungnya meletus atau pas di perang atau pas di terorisme tiba-tiba ada bomnya masih aktif tuh, kekhawatiran itu pasti ada. Lagi kita juga punya kehidupan pribadi kerjaan, yang pasti akan ada tetap. Cuman ketika jam terbangnya sudah semakin lama jadi wartawan kayaknya ya udahlah bismillah gitu. Nanti kayak itu nanti berkembang dengan sendirinya sih gitu. Oke, ini pertanyaan dari Raja mungkin Mas Nakota. Boleh. Oke, selamat pagi Mas Nakota, izin bertanya, saya pernah membaca artikel yang menyebutkan bahwa frasa seperti apa bukan pertanyaan yang baik dan benar dalam wawancara jurnalistik. Maksudnya gimana nih, Ja? Karena tidak ada dalam kamus jurnalistik manapun. Mungkin kata-kata, ini paham nggak nih Mas Nakota nih? Jadi mungkin maksudnya Raja, saya pernah membaca artikel yang menyebutkan bahwa frasa seperti apa bukan pertanyaan yang baik dan benar dalam wawancara jurnalistik. Mungkin maksudnya Raja itu mungkin jurnalis tidak boleh mempertanyakan baik dan benar atau apa nih, Ja, maksudnya? Cara pertanyaannya, cara menanyakan atau seperti apa nih, Raja? Bisa diperjelas nggak? Apa Mas Nakota paham nih maksudnya Raja? Bisa dibacakan, Pak? Gitu? Raja ini sih, Raja udah bisa ngobrol belum si Raja? Gimana, Ja? Coba lagi, Ja. Gimana Raja maksudnya? Coba. Coba Ja, maksudnya gimana nih, Ja? Pelan-pelan aja, Ja. Kata-kata seperti apa kayak seperti apa? Itu maksudnya gimana? Saya baca artikel itu seperti apa, saya itu dengan bagaimana gitu. Tapi kalau jurnalis televisi diberikan dari itu kadang menyebutkan seperti apa gitu. Oke. Kayaknya aku ngerti deh. Ngerti ya? Oke, siap. Jadi kayaknya kadang aku juga masih sesekali sih. Jadi kayak maksudnya si Raja itu kayak bisa kita nanyain ke orang misalnya seperti apa. Kayak aku itu ya itu seperti apa ya tadi kalau nggak salah katanya si Raja. Yeah. Jadi mungkin aku nggak tahu sih seperti apa belakangnya apa lagi gitu loh. Seperti apa. Jadi kadang ketika kita nanya narasumber atau kita wawancara gitu ya, kadang kan ketika emang sebenarnya kita harus searching ataupun harus survei
tema yang kita akan tanyakan itu apa, itu wajib sih kadang. Cuman kadang kalau kita pas lagi waktunya deadline-nya mepet, kadang kita udah banyak pertanyaan, udah banyak, kita bingung nanya apa lagi. Kadang kan pertanyaan seperti apa, dan seperti apa, tergantung sih Raja. Seperti apanya apa, seperti apa kondisi saat ini misal. Mas Nakota, yang kalau di lapangan tuh misalnya seperti apa nih tanggapan Bapak misalnya gitu. Itu seperti itu diksinya atau gimana ya maksudnya nih, Mas Raja? Itu lazim aja nggak sih? Ya nggak sih? Aku juga jadi mikir nih, ya kan, maksudnya bagaimana tanggapan atau seperti apa? Jadi sebenarnya sih ada beberapa tergantung sih. Jadi kalau misal kayak kadang tidak semua berita yang aku alami ya, mungkin ada pendapat lain yang berbeda. Jadi kalau yang aku alami, misal ini adalah yang aku wawancara, misal tadi kayak ditanyain sama ada yang nanya kalau aku wawancara sama misal gubernur misal atau kayak menteri atau pejabat, itu nggak seperti apa, itu memang agak kurang ya. Tapi misal wawancaranya teman-teman mahasiswa atau masyarakat, misal di tempat hiburan atau di tempat rekreasi gitu misal, ya lebih santai, tergantung programnya. Misal kita beritanya berita santai, berita liburan, atau berita tentang apalah di kampus gitu kan, atau berita-berita yang tidak hard news gitu, mungkin seperti apa itu masih make sense sih, tergantung program dan beritanya. Tapi kalau kita wawancara, misal diwawancara orang-orang pejabat, misal kayak menteri, gubernur, ataupun juga kepala dinas, ya otomatis kita pakai bahasa yang bagaimana misal, atau kayak misal pertanyaan yang lebih kalimatnya diksinya lebih baku, ya lebih kaku lah memang. Cuman ya karena memang mereka punya jabatan yang lebih tinggi atau lebih yang VIP, memang kita perannya harus lebih baku. Jadi tergantung sih saja. Ya, tergantung ya. Kenal ya. Kalau yang santai, acara-acara di konser, kita wawancara di konser, di tempat rekreasi, di tempat kampus juga agak kaku sih. Jadi kayak biar gak kaku sih, kadang kita juga kasih bahasa-bahasa yang agak kekinian lah, tergantung yang kita ajak ngobrol. Yang kita wawancara anak mahasiswa, kadang juga perlu yang baku-baku sih sebenarnya. Tergantung program dan paket beritanya seperti apa mau dibikin. Yang lain boleh silakan Alif. Setelah ini saya meminta Imelda mengajukan pertanyaan, menyiapkan pertanyaan. Kemudian ada Aulia. Hanif boleh? Atau ada yang lain yang ingin menanyakan? Sadewa boleh. Kafi bisa setelah ini ya. Sadewa nih. Supaya suaranya, Mbak. Ya, suaranya. Bagus. Silakan. Ya, Mbak. Silakan Sadewa. Selamat pagi, Mas Nakota, Mbak. Selamat pagi, Dewa. Saya mau tanya. Tapi kalau pertanyaannya kurang membangun, maaf ya, Mbak. Nggak apa-apa. Mau bertanya nih, kurang lebihnya jadi jurnalis itu apa sih, Mas Nakota? Kurang lebihnya jadi seorang jurnalis gitu ya? Iya. Sorry. Oke. Dewa ya? Sadewa. Kurang lebihnya tergantung sih, kayak yang aku sebutin di dulu pertemuan kita yang dulu. Kalau memang passion kita di sini, di bidang apapun sih, kalau kita punya passion di jurnalis, mungkin kalau di dosen, ataupun nanti ada profesi lain, ya, kalau kita passion sih sebenarnya sih senang aja sih, karena kita passion gitu kan, terus ngasilin uang, terus kita kayak suka ya, sebenarnya nggak begitu kerasa. Apalagi kalau kita misal cocok sama teman-teman di lapangan, sama atmosfer perusahaannya sih aman-aman aja. Kalau khusus untuk jurnalis, karena dari dulu sebenarnya dari SMA sebenarnya suka nulis, terus suka kayak ikut-ikut kayak pers SMA gitu-gitulah. Karena memang saya suka, terus waktu kuliah juga ngambil ilmu komunikasi, jadi ya passion di situ. Dan kalau enaknya jurnalis itu saya agak nggak betah sebenarnya kalau untuk kerja di kantoran. Jadi
tergantung sih orang-orangnya. Kalau saya lebih suka yang di luar, lebih suka yang jalan-jalan, lebih suka yang ketemu banyak orang, itu suka. Jadi kalau saya sempat mencoba pekerjaan yang di stay di kantor, di kursi meja kantor atau di jalan, itu nggak begitu cocok. Tergantung kembali ke orangnya sih, Dewa. Jadi kayak saya sih sukanya di situ, dan jalan-jalan otomatis kan kalau jadi jurnalis jalan-jalan gratis di kantor. Terus yang masih sekarang yang dulu saya sempat ngobrol sama Dita juga, kemewahan jadi jurnalis adalah kita jadi saksi gitu. Jadi saksi suatu perubahan gitu, kayak misal bencana alam tadi yang saya sebut, terus kayak misal pilpres ataupun pilkada gitu. Kadang kita menjadi orang yang pertama yang tahu sebelum orang-orang lain tahu gitu. Kadang kayak misalnya kayak sekarang corona atau covid gitu. Kadang ada beberapa hal yang sebenarnya tidak semuanya itu ditayangkan, atau tidak semua itu dipublish gitu kan. Kita tahu itu gitu loh, atau belum dipublish ke umum, menunggu waktunya gitu kan. Tapi kita sudah tahu. Setelah kita menjadi saksi sejarah, misal dilantiknya seseorang, atau misal kayak misal penemuan apa, kita jadi saksi gitu. Hal seperti itu yang kalau saya sih itu yang ini sih yang apa ya, yang privilege yang mungkin tidak didapatkan jika saya ke profesi lain gitu kan. Ketemu dengan orang-orang yang mungkin dulu waktu saya masih kuliah atau masih sekolah, saya akan membayangkan ketemu orang-orang itu gitu loh. Itu yang sekarang pun nggak kebayang Mas Nakota ya? Ya, jadi kayak hal seperti itu yang privilege seperti itu yang kayaknya yang kelebihan seperti itu yang kan ya apa ya, yang mungkin tidak bisa terbayar itu. Tapi juga yang nggak enaknya pasti ada juga gitu loh. Contohnya yang nggak enaknya adalah yang paling terasa adalah waktu. Jadi waktu kalau di jurnalis memang harus siap sih waktu. Jadi kadang kita udah pulang tiba-tiba ada apa ya. Kalau emang itu tidak ada orang yang berangkat, ya kita harus berangkat. Kita harus ikutan. Kadang misal sebenarnya kalau di televisi itu ada shift-shiftnya. Shiftnya itu sekitar 8 jam atau 9 jam gitu kan. Ya, kadang kita juga over durasi gitu. Ya udah, mau nggak mau gitu. Karena kita di lokasi atau kita belum bisa keluar dari lokasi, atau kita memang harus nungguin narasumber gitu. Itu yang waktu sih yang yang paling kerasa nggak enak sih itu. Akhirnya kita ada kumpul keluarga atau ada teman nikahan atau ada acara apa, kita nggak bisa ikut atau kita nggak bisa datang karena mungkin kita masih kejebak di satu lokasi atau kita masih nunggu narasumber kayak gitu sih. Yang teman kita yang ganti shift setelah kita belum datang itu terjadi, atau memang masih harus nungguin seseorang untuk acara kayak gitu sih. Jadi waktu itu yang paling kerasa. Terus apa lagi ya? Terus tadi kalau misal nyambung ke pertanyaan tadi, misal diancam ataupun juga takut, itu juga resiko sih, Kak. Ada beberapa teman yang jadi sekarang itu orang-orang zaman sekarang itu ngancemnya kebanyakan tidak melalui medianya, bukan melalui platform medianya, tapi sekarang tuh orang-orang kayak netizen itu nerornya itu udah mulai ke personalnya, penulisnya ataupun juga yang live gitu. Ya kasusnya ada beberapa temanku di Tempo, itu ya dia Tempo kita tahu lah sangat politis kan. Jadi teror. Sekarang tuh orang-orang neror tidak di temponya atau tidak di medianya, tapi di personalnya sekarang, di DM, di WhatsApp, itu seperti begitu. Okay. Kalau zaman dulu mungkin akan neror mungkin ke perusahaannya atau ke company-nya, sekarang sudah enggak. Jadi kayak ke lini-lini yang lebih private gitu loh, ke WhatsApp, ke DM, ke Instagram, bahkan mungkin ke keluarganya. Hal seperti itu mungkin yang kalau aku sih belum mengalami sejauh ini, semoga enggak gitu. Cuman beberapa temanku sudah mengalami itu gitu. Nah, tergantung kembali ke kita siap nggak resiko-resiko itu. Misal keluarga kita udah siap belum, kalau misal banyak kok kasus yang misal kayak kalau teman-teman tahu kayak di mana aku lupa, di Turki atau di mana yang si wartawan Khashoggi itu yang dia dibunuh, dimutilasi kayak gitu. Ini bukan aku takutin ya, cuman maksudnya dalam artian kita siap nggak dengan resiko-resiko, karena semua pekerjaan sih ada risikonya. Tapi kalau ditanya jurnalis itu tadi yang nggak enaknya ya waktu, kemudian ada pressure dari mungkin narasumber yang nggak suka sama berita yang kita tayangkan atau nggak terima gitu kan. Kadang juga itu terjadi sekali sih. Itu sih mungkin, tapi ya selama kita enjoy, selama kita siap dengan resiko itu sih yang aman sih. Karena balik lagi sih, dewa passion sama kesukaan kita itu. Selama itu kita suka dan kita siap dan keluarga kita juga siap dengan itu sih, ya kenapa enggak gitu. Jadi ya tergantung kita lagi sudut pandangnya seperti apa. Begitu. Dewa, Dita.
karena Mas Nakota kan sering ya, cukup sering lah mungkin kayak live on cam kayak gitu. Bisa kasih nih tak dikasih tips teman-teman. Kalau kita dari kemarin mungkin lebih bahas tentang cetak, penulisan kayak piramida balik seperti itu. Nah, maksudnya tuh boleh nggak sih Mas Nakota kasih tips ke teman-teman seperti apa sih kalau mau live on cam, kira-kira penyusunan beritanya nih yang harus diperhatikan. Jadi tipsnya biar langsung ngomong apa nih kira-kira nanti kayak gitu. Itu seperti apa? Nah, jadi jadi sebelum live atau sebelum liputan pasti kita akan survei beritanya tentang apa, kemudian nanti tema live-nya akan seperti apa. Kita pasti akan nyari data sih, Dita. Jadi kayak paling nggak data basic lah kalau kita emang nggak punya waktu. Tapi kalau kita punya waktu, kita bisa baca background, terus kemudian update sebelumnya seperti apa gitu kan. Jadi biasanya tergantung nih pertanyaan dari presenter yang ada di studio atau produser bertanya apa. Nah, aku udah pernah cerita ini deh kayaknya. Jadi kayak TV lain, kayak Metro TV, Kompas TV itu biasanya sudah disiapkan pertanyaannya. Jadi sudah ada pertanyaannya sebelumnya dikasih ke teman-teman di lapangan, teman-teman reporter. Nah, kalau TV-ku itu agak ajaib memang, agak beda memang. Jadi tidak disiapkan pertanyaannya. Jadi kayak ya udah ntar jam 12 live ya tentang Idul Adha misal lagi kan. 12 kamu live di masjid ini tentang kondisinya di sana kayak gimana. Udah gitu aja. Kalau TV lain itu dikasih pertanyaan detail kita. Ditanya pertanyaan nanti pertama, kedua, ketiga itu apa. Jadi nggak perlu banyak lagi ya, paling ngembang aja. Setahu aku sih Metro TV, Kompas begitu. TV-ku, TV One sih kayak enggak pernah sih emang. Jadi tapi kalau aku pribadi sih akan baca gitu. Misal di Masjid Al-Akbar Surabaya misal nanti Idul Adha akan ada atau enggak. Terus nanti akan ada berapa orang ditampung. Terus protokolnya seperti apa. Itu baca sih, jadi kayak udah survei, udah baca. Pertanyaan apapun mau nggak mau sih ya kok di tempatku ya, kok di film sih lebih enak sih. Kadang udah dikasih tahu pertanyaan, kita jawab. Baca dulu ya. Ya baca dulu terus mengembangkan sih kita. Syukur-syukur ketolong kalau di lokasi itu ada narasumber. Misal ada humasnya atau ada kepalanya atau ada warga yang pengunjung gitu. Ketolong sih, kadang kita nggak perlu banyak ngomong, kita cukup tanya jawab sama narasumber itu ketolong sih. Jadi ya kalau sebenarnya kalau masalah live, masalah di layar itu juga sebenarnya kok di jurnalis itu jam terbang sih Dita, sama kayak profesi lain. Jadi mungkin dulu awal-awal aku pas bikin naskah, pas bikin live itu juga masih amburadul. Cuman ketika jam terbang sudah semakin ini juga akan terasa sih. Aku ngasih di contoh 1-2 itu ada contoh naskah pertamaku, yang contoh kedua itu contoh naskahku pertama waktu di Jakarta. Jadi masih amburadul gitu. Tapi makin lama belajar ya, jam terbang. Ya, jam terbang. Sama seperti profesi, kebanyakan profesi kayak mungkin kayak dokter ataupun pilot segala macam itu kan jam terbang. Jadi ini sih jangan malu kalau misal awal-awal masih kagok, masih belum bisa tanya jawab ke narasumber atau tulisnya masih jelek, itu ini sih jam terbang sih. Oke, Mas Nakota, ini kita sedikit nih ngobrol tentang hegemoni dan kapitalisme media. Ya, itu kan mungkin nih dari saya pribadi teman-teman belum banyak yang saya jelaskan. Mungkin Mas Nakota bisa membantu menjelaskan perihal apa sih hegemoni dan kapitalisme dari media itu. Seperti apa nih, Mas? Iya, hegemoni gimana? Kapitalisme gimana maksudnya? Oke. Kita ngomongin hegemoni di media massa contohnya. Biasanya hegemoni itu apa dulu nih dari sudut pandangnya Mas Nakota? Jadi ini kayak sekalian aja. Jadi nanti kalau saya kasih materi, oh ya udah pernah dibahas nih gitu. Ya, Oke. Jadi hegemoni itu aku kalau arti harafiahnya udah lupa inget sebenarnya hegemoni itu, cuman jadi pada intinya hegemoni ini adalah kayak media mau nggak mau kadang-kadang kita itu kayak terpengaruh gitu loh, terpengaruh sama isu tertentu, isu tertentu ataupun juga kayak peristiwa tertentu kadang. Banyak kasus kadang kalau teman-teman perhatikan kadang-kadang gini, misal kayak contoh minggu ini bahas tema apa gitu kan, sebenarnya ada tema apa gitu kan, tema yang penting gitu kan, tiba-tiba tema itu hilang, ya nggak sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Iya, hilang sendiri ya. Atau mungkin istilahnya kayak agak deset gitu kan. Terus kemudian ada tema baru yang sebenarnya nggak begitu penting, nggak begitu
penting, tapi dia dinaikin terus, entah itu di cetak, online, TV, segala macam dinaikin terus. Itu jadi kayak apa ya? Kadang mau nggak mau itu kan bikin orang yang nonton terhegemoni sama berita yang disampaikan. Pengulangan, karena ada pengulangan apa ya? Istilah komunikasinya pengulangan itu aku lupa. Jadi kayak pengulangan tiap hari, tiap waktu, tiap program itu sebenarnya berita itu sebenarnya ada berita lain yang lebih penting. Itu ada hubungan sama agenda setting sih berita ya. Jadi kayak kita ambil contoh lah, misal kayak yang yang terbaru. Ini versi asumsi kami teman-teman di lapangan sih, kayak kasusnya kemarin, kasus novel misal yang awal-awal waktu akan eksekusi 2 tahun. Itu misal itu ramai banget awalnya kan. Tiba-tiba hilang nggak sih? Hilang. Kemudian ketutupan sama kasusnya John Kay. Kayak gitu. Iya. Itu kan sebenarnya John Kay itu kan orang lama udah biasa, tapi pada saat itu kayak digoreng banget gitu, hampir semua media itu dinaikin. Jadi kayak kita terhegemoni bahwa sama berita yang baru ini kayak terpengaruh kayak ini bikin orang yang seharusnya misal bahas berita lainnya tiba-tiba ditekokin sama berita lainnya yang mungkin sebenarnya nggak begitu penting lah atau nggak begitu VIP, tapi akhirnya ketika itu dinaikkan kemudian dibikin berbagai versi dan berbagai gimmick dalam tanda kutip, itu akhirnya orang-orang terpercaya kayak gitu. Jadi kayak kadang ya bad and good-nya dunia media seperti itu sih. Kadang campur tangan pemerintah itu ada. Ngomongin juga nih akhirnya. Tetap ada. Kayak itu tadi kayak narasumber gitu kan, ancam-mengancam itu juga tergantung yang ngancam siapa. Ya kalau yang ngancam orang yang gede ya yang dibikin inilah beda respon lah gitu. Jadi ya itu tadi kayak hegemoni itu sering terjadi, lazim terjadi. Dan kalau kita kayak ya itu tadi baik lagi kayak yang aku sebutin di awal, kalau kita tahu ilmu jurnalis, kita tahu bagian komunikasi, ini agenda setting nih, ya ini cuma buat hegemoni doang nih, kita terhegemoni sama berita ini, padahal kita tahu gitu. Dan at least setidaknya kita akan ngasih tahu ke keluarga kita, ke saudara kita gitu loh. Ilmu kayak gitu yang mungkin yang nggak didapat sama anak-anak jurusan lain mungkin ya. Jadi kayak hegemoni itu apalagi isu-isu yang hubungannya sama politik itu sangat lazim sih. Jadi itu apa ya, itu bad and news-nya media kali ya gitu ya. Mungkin kalau dari sudut pandang akademisi mungkin ada sisi jeleknya, tapi kadang juga ada sisi baiknya gitu. Kadang memang kalau memang itu itu kayak yin and yang-nya media nggak sih? Jadi tetap ada. Iya, tetap ada. Tetap ada sih. Kalau itu untuk digunakan untuk mengalihkan berita-berita yang untuk hal yang baik mungkin oke. Cuman kadang juga belakangan juga kalau saya lihat juga ya ini mah settingan nih. Pesanan. Kalau kita bilangnya kasus pesanan. Oke, kasus pesanan tuh teman-teman ya. Kasus pesanan. Oke. Jadi sebenarnya apapun kalau di akademisi kita ngajarin mahasiswa pasti yang baik-baik. Harus kritis ya. Tapi harus kritis juga. Nah, cuman kan pada akhirnya kalau kita ngomong ideologi sampai di bangku kuliah sama di pekerjaan itu kan beda ya. Kalau bahasanya saya dulu, ideologi itu mentok sama perut gitu. Itu bahasa kasarnya sih gitu kan. Jadi ketika jadi beruntungnya teman-teman sekarang itu dari sekarang itu kita jadi makin sering kelihatan nih, dari salah satunya ngobrol sama Mas Nakota jadi tahu, jadi teman-teman nggak kaget nanti di luar tuh kayak apa sih kira-kira gitu. Jadi nggak yang bisa tahu lah ya, jadi kayak punya kuda-kuda dulu untuk terjun ke dunia pekerjaan jurnalis sebelumnya, kayak gitu kira-kira ya Mas Nakota. Oke, emailnya udah disiapin pertanyaannya, boleh silahkan. Selamat pagi Mas Nakota, Mbak Dita. Selamat pagi. Selamat pagi Melda. Pengen tanya, kalau saya nonton berita, misal kayak debat di TV One atau di Trans TV Mata Najwa gitu ya, kan debatnya kan kayak heboh, besar banget gitu. Nah, sebenarnya sebelum acara itu kan debatnya biasanya kan live, tapi sebelum acara dimulai, atau di belakang layar gitu, mereka tuh sebenarnya kru dan narasumbernya tuh ada obrolan dulu nggak sih? Iya. Oke, sebenarnya briefing tuh ada biasa sebelum on air tuh ada di briefing. Cuman kadang kita nggak pernah tahu ya, yang namanya narasumber, dia juga punya kepentingan di kepalanya dia kan. Kadang orang itu ketika online sama
offline sama online itu beda. Jadi kadang orang ketika nggak ada kamera dia bisa aja. Tapi ketika dia tiba-tiba ada kamera dia bisa berubah jadi 180 derajat. Itu banyak orang kayak gitu. Jadi orang misalnya kayak biasa kayak gini ngobrol biasa enak. Tapi ketika ada kamera, di depan dia akan berubah. Sangat berubah tuh banyak terjadi. Apalagi narasumber yang dia orang pinter ya, politikus sama macam itu ketika ada kamera tuh pintar banget ya memanfaatkan itu. Jadi briefing tuh pasti ada. Cuman ketika eksekusinya ketika live di TV, di contoh ILC atau Mata Najwa begitu berantem gitu ya, kadang di luar kontrol gitu. Kadang sudah itu tadi ketika sudah ada kamera on air, orang itu akan berubah sekali. Banyak yang berubah. Tiba-tiba dia akan kayak menggebu-gebu, dia akan kayak kayak dia akan seolah kayak arogan, banyak sekali terjadi. Kayak dia kayak tiba-tiba jadi kayak kritis banget, itu juga sering terjadi. Tapi ketika offline dia kayak biasa aja, itu juga banyak. Jadi tapi itu sebenarnya settingan nggak sih, Tak? Enggak, jadi kayak misal kalau beda ya sama Uya Dita. Debat sih tapi tetap kita kasih batasan. Pak, Bu, nanti temanya tentang ini. Nanti akan ada narasumber lain ya si B, si C, si D gitu kan. Nah, kadang antara narasumber itu nggak akur tuh sering terjadi. Ketika dia dibentrokan di frame yang sama, ya akan terjadi pergesekan, itu sering. Kalau dialog ataupun proses tahu sih nggak ada settingan sih, jadi kayak misal, tapi kita briefing ya dalam artian kita nanti temanya tentang ini, kemudian nanti ada narasumber ini, nanti ada pertanyaan seputar ini. Jadi kadang dia udah menyiapkan jawaban. Tapi eksekusinya di pas on air tiba-tiba dia tersinggung sama statement salah satu narasumber, kita juga nggak pernah tahu kan. Kayak misal terbaru kemarin live-nya Bupati Jember yang mau dimaksudkan sama DPRD-nya. Si Bupati ini nggak tahu kok dia tuh satu frame sama DPRD Jember, yang otomatis mereka saing-serang kan. Cuman memang beda lokasi, beda tempat gitu. Cuman dia di satu frame, otomatis si Bupatinya ini bingung kan, kelabakan kan. Jadi kayak begitu. Jadi kayak reaksi-reaksi seperti itu yang tidak bisa kita setting, tidak bisa kita handle dalam artian. Jadi kadang ada yang sempat siram air itu ya tergantung narasumbernya si emailnya tadi ya. Jadi kayak eksekusi saat on air itu kadang nggak prediksi sih. Kadang juga pas live report pun kadang-kadang juga tiba-tiba narasumber yang kamu juga pernah. Sering juga. Seru ya. Jadi kayak pas wawancara sebelum live orangnya enak. Ketika wawancara orangnya ngamuk-ngamuk juga pernah. Ketika on air live tiba-tiba orangnya ngamuk-ngamuk marah-marah juga, itu juga pernah. Itu kayak terjadi gitu. Kejutan yang kita nggak bisa kontrol ya, Tak? Itu tadi sih, kadang beberapa orang itu, apalagi orang politikus itu, ketika dia di belakang kamera sama depan kamera itu sangat jago memainkan itu. Itu salah satu ilmu yang itu ada jago sih. Ada ilmunya. Nanti teman-teman belajar. Udah belajar dia di psikologi nih, ya nggak sih? Pernah dengar itu? Nah, contohnya tuh langsung. Hanif, mungkin boleh Hanif, silahkan. Atau ada lagi? Saya minta pertanyaan Hanif. Ivan, gimana Ivan? Hamzah kan di sampingnya tadi tuh udah dikondisikan. Mbak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Nakota. Selamat pagi. Salam. Hanif ya. Nama saya Hanif. Ya. Saya mau coba tanya, Mas. Ya, itu kan berkaitan sama pertanyaan Mbak Imelda itu tentang ketika lagi live breed acara TV apapun, talk show. Bisa aja kalau ada hal juga seperti keceplosan ngomong kasar lah, sebut nama brand yang bukan sensor lah dan lain-lain. Karena kita nggak bisa nyensor kan dengan pasti. Nah, itu bagaimana mensiasatinya agar nggak awkward gitu. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Siapa tadi namanya? Hanif, Mas. Hanif. Itu sering terjadi. Kalau kita keceplosan brand, ya udahlah ya. Rezekinya brandnya dan promosi gratis. Kadang kalau narasumbernya keceplosan ngomong kasar gitu, ya itu yang agak-agak repot sih. Tergantung hostnya. Jadi hostnya pinter-pinter nyariin suasana. Tapi kan kita ada KPI. Temen di KPI belum didit. Belum sampai. Belum ya KPI.
KPI itu aku lupa kepanjangannya, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kayak KPI, kemudian LSF, lembaga sensor itu sensor film ya, beda-beda, beda. KPI lah, kalau sering yang berurusan sama TV itu KPI. Jadi kayak misal kayak pas lagi debat, pas lagi talk show gitu kan, kemudian sepertinya maki-maki terus ngomongnya kasar. Kadang kita kan kalau dari kitanya kena teguran dari KPI, misal tidak mengulangi hal seperti itu. Nah itu tadi biar nggak kejadian kayak gitu, pentingnya briefing gitu. Nah, jadi kayak yang ditanya media tadi ya, pentingnya briefing itu harusnya sih orang-orang yang pandai dan punya intelektualitas yang tinggi harusnya dia bisa ngerti lah yang gitu sama teman-teman di set ketika akan live. Cuman ya namanya orang emosi ya, sekali dua kali pasti kecolongan, kayak dia udah maki-maki narasumber lain gitu loh. Kalau maki-maki hostnya sih jarang, karena memang kan sebenarnya kan pinter-pinternya host lah. Tapi kalau maki-maki sesama narasumber itu sering sih, lagi kayak model-model yang sering berantem terus mata natsua begitu kan sering banget tuh. Jadi kayak biar gak awkward ya, itu tadi jam terbang hostnya. Kalau teman-teman perhatiin yang host talk show itu kan bukan host, bukan jurnalis yang ecek-ecek baru 5-10 tahun, tapi yang udah puluhan tahun, belasan tahun, mungkin kayak karena Ilyas, Natsua itu kan udah, Natsua itu udah istilahnya di angkatan Metro adalah JDP 1, di angkatan pertama di Metro TV Natsua. Jadi kayak ya orang-orang yang memang sudah sering menghadapi model apapun narasumber gitu. Jadi kalau narasumber yang mau ngamuk, mau nangis, mau cengengesan, udah tahu harus gimana. Lagi karena Ilyas yang udah senior banget, walaupun udah sepuh ya. Jadi itu tadi sih biar nggak awkward ya, tergantung kapabilitasnya si presenter ini buat biar mencairkan itu gitu. Karena itu ya kalau dia nggak bisa ya sepanjang sisa durasi itu akan nggak enak banget. Kadang ada kan juga kadang narasumber yang dia walk out gitu kan, keluar dari set, kayak itu juga ada. Jadi kadang nggak bisa diprediksi. Dinamis sekali. Dunia TV itu sangat dinamis sekali. Beda dibandingkan dengan mungkin cetak ataupun juga online ya. Kalau TV itu dinamis, apalagi kayak live. Apalagi kadang begini, contohnya kita sudah ada rundown. Nah, jadi aku sebutin salah satu. Jadi kayak di TV itu setiap program itu ada rundownnya. Jadi segmen 1 nanti akan bahas apa, segmen 2 akan bahas apa, sampai segmen seterusnya. Di berita apapun ya. Jadi kayak misal kabar petang kalau di kabar siang atau apapun. Jadi setiap segmen itu ada program, ada rundownnya. Kadang last minute, kayak misal 5 menit sebelum tayang, itu berubah rundownnya, berubah drastis. Itu bisa ya? Itu bisa terjadi ya? Iya. Kenapa ini aku ceritain? Karena itu tadi nyambung sama dinamis tadi. Jadi TV itu sangat dinamis. Jadi yang terjadi saat live, pernah loh aku live tiba-tiba kejatuhan atap itu juga pernah kayak gitu. Maksudnya hal yang dinamis itu kan, live tiba-tiba rusuh gitu. Ada loh temanku pas satu live perusahaan Jakarta, pas live dia ditonjokin sama orang yang demo itu juga. Itu yang di apa ya, lupa waktu itu yang lagi demo apa sih yang aku tahun lalu dia kayaknya. Yang di apa ya yang dikatain gitu ya, aku lupa tuh. Itu sering terjadi ya, maksudnya reporternya itu sering banget. Sering, kayak itu aku sering, itu biasa. Kalau kayak di Populis ada sih temanku sama kayak ditonjok, kayak ya dipikirnya temanku itu ini, maksudnya kayak pendemo di Populis sering sih. Jadi kenapa aku ceritain? Karena itu tadi nyambung kayak dinamis gitu televisi, apalagi pas saat live, entah itu di set studio ataupun apalagi di luar gitu, di luar live tiba-tiba udah ditungguin sama warganya atau ditungguin sama preman, itu yang biasa sih. Jadi kayak nggak bisa kalau produksi atau broadcasting misalnya sudah bisa diprediksi gitu. Kayak misalnya kayak program-program Trans TV gitu kan udah bisa yang bukan news ya, kayak misal program-program hiburan gitu bisa sesuai rundown lah, pasti akan sesuai rundown. Tapi kalau news itu apalagi live itu nggak bisa sih, kadang dinamis sekali. Oke, Tak. Kemudian ketika tanggapan Mas Nakota sendiri gimana sih, kayak banyak nih ya isi media yang beragam tapi sebenarnya isinya tuh sama aja gitu. Itu kayak apa ya? Ini maksudnya angle-nya, gimana judulnya? Cuman kayaknya kalau TV pasti punya angle-nya sendiri nggak sih, Tak, sebenarnya? Iya, kalau lebih di PR nggak? Sebenarnya kalau mungkin itu ke online ya lebih cocok
pertanyaan itu ke teman-teman online, karena kadang-kadang satu berita judulnya tuh bisa berbeda 180 derajat. Kalau televisi kan karena dia harus ada gambar sih, jadi ya nggak jauh-jauh lah. Ketika misal beda angle pun nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi mungkin cuma beda diksi atau beda contohnya kayak apa ya? Jadi kayak misal angle, jadi kayak angle tiap TV sih yang mengaruhi. Jadi kayak gambarnya ataupun setnya mungkin sama, tapi angle atau CG-nya yang beda. Kadang itu. Kadang misal kayak ada TV yang misal ngomong, kita cari kasih contoh, misal kasus corona gitu, misal corona masih tinggi nih, coronanya masih tinggi, cuman yang sembuh juga udah banyak gitu. Nah, tergantung nanti media ini mau nyorotinnya yang data yang ditayangnya data yang tinggi atau data yang sembuh. Nah, misal ada media lain yang nyoroti tentang ekonominya, misalnya new normal, ekonomi siap segala macam. Kayak kadang satu berita ini segmen yang sama itu biasanya dikasih judul atau segi atau angle yang beda tiap media. Tapi ketika gambar itu tayang atau segmen itu tayang sebenarnya sama, cuman segi-nya itu yang berbeda, karena itu tergantung ideologis redaksi sih, ideologi redaksi. Dia mau ngangkat yang mana sih? Dia pengen bagus-bagusin, pengen kritik atau pengen apa adanya gitu. Balik lagi ke apa namanya, ke idealis redaksi, sama ketika dia akan dapat program itu dia menentuin ini tema mau dibawa kemana ya, mau dibawa yang mengkritisi ataupun biasa netral ataupun condong kemana gitu. Mau nggak mau, to be honest bahwa media itu juga nggak semua momen, nggak semua media itu netral kan, dalam artian kadang di kondisi tertentu pasti dia akan condong ke arah mana itu ada. Tapi itu bahasan nanti sih, itu bahasan lebih kompleks lagi sih. Jadi kayak itu tadi, kadang satu berita yang sama, video yang sama, setnya yang sama, ditayangkannya dengan segi yang berbeda. Mirip-mirip tapi beda. Kayak misal aku nanti kalau nama kasih contoh. Kalau aku ngomong kayak nggak bingung, nggak aku jelasnya. Cuman kadang satu video yang sama, isinya sama, terus statementnya sama, siginya beda, judulnya beda. Siap. Selanjutnya, silakan ada yang mau bertanya begini. Kalvi mungkin? Oke, Feby coba boleh. Ivan kemana nih, Ivan? Mbak, mau tanya lagi boleh? Oke, siap. Boleh. Oke. Ini Mas, biasanya itu kalau berita-berita yang habis disiarkan di TV itu filenya jadi arsip atau langsung dihapus aja, let them go away gitu. Dan misal disimpan atau diarsipkan itu disimpannya di clouds atau memori perusahaan TV tersebut, itu gimana Mas? Oke. Jadi ya kan, setiap misalnya kan produksi berita tiap hari atau acara kan banyak banget itu. Nah, itu dokumen-dokumen tersebut disimpannya di mana gitu, Mas? Kasih. Oke. Jadi kalau di media, semua media kayaknya, nggak media cetak, online ataupun online kurang tahu ya. Aku cetak sama TV itu punya namanya library atau perpustakaan gitu. Jadi library ini itu nyimpen hampir semua file yang ada. Jadi kayak misal aku mau cari file tahun 2010 gitu, masih ada di library kantor, masih ada. Jadi aku mau cari liputanku yang 5 tahun lalu gitu, dicariin di library, ketemu. Jadi kayak kemarin aku bulan Februari kemarin aku nyari Kantor Jakarta, nyari liputanku tahun 2016 misalnya, aku cari di library masih ada. Jadi kayak setiap kantor, aku sih cetak dan TV itu ada. Jadi dia ada bagian pengarsipan kalau bahasa Indonesia. Library adalah pengarsipan. Jadi bahkan itu berita-berita yang belum diedit. Jadi berita-berita masih mentah ada, yang sudah diedit ada, yang sudah tayang ada. Jadi masih ada sih. Jadi kita itu wajib sih. Apalagi kalau media-media yang sudah lama kayak Kompas, Tempo itu bahkan punya lead bank. Jadi dia punya udah dari tahun kapan tuh Kompas, harian Kompas, terus Tempo begitu, dia udah punya dari tahun entah berapa gitu. Dia punya lead bank, punya pengarsipan. Jadi ketika nanti
Misal kita nyari berita yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu, kita ke kantornya, dikasih sih biasanya kalau kita memang tujuannya untuk penelitian atau untuk apa gitu. Kalau saya sebagai karyawan ke kantor minta ini juga tinggal ngajuin form udah kasih gitu kadang-kadang. Jadi tetap ada sih, tetap simpen karena itu wajib, karena kadang kita nggak pernah tahu. Kadang berita yang tahun lalu misal ternyata tahun ini berita tentang itu hits lagi, kita pakai mungkin datanya tahun lalu atau arsipnya gitu kan, arsipnya itu masih kadang kita pakai untuk tambah-tambah data gitu kan. Jadi ada sih pengarsipan library itu entah di cetak ataupun TV tetap ada. Jadi tersimpan dengan rapi kalau file-file itu. Juga mungkin nanti skripsi ataupun tesis mau bikin kayak itu biasanya ngajuin sih dikasih sih. Oke. Aku dulu saya begitu. Ini kita menuju 2 pertanyaan terakhir ya Mas Nakota. Oke, ayo silahkan, boleh yang lain. Ada Natasha Auza, silahkan. Ini totalnya berapa Mas Ais yang hadir? 40. Oke, 40. 42. Ya, 40. Oke, Anggita yang selalu susah nih, sinyal aman. Anggita bisa dengar? Coba. Oke, Anggita bisa dengar? Bisa dengar suara saya, Anggita? Iya, Mbak, bisa. Tapi agak putus-putus sih. Oke, coba Anggita nanya sesuatu karena Anggita jarang banget gabung nih, Mas Nakota. Oke. Kuliah-kuliah virtual karena sinyalnya ini lagi di mana, nggak di atas genteng lagi kan? Di atas, Mbak. Oke. Oh, di atas. Wow. Luar biasa ya. Oke, Anggita, karena kesempatan yang cukup jarang ya, boleh Anggita mau share tanya apapun ke Mas Nakota, silakan. Mau tanya ini paling ya Mbak, kan Mas Nakota di dunia jurnalis udah agak lama ya Mbak. Iya. Terus apa sih kayak yang buat Nakota ini masih bertahan selama ini gitu loh? Yang bikin kayak betah di jurnalis? Oke. Oke, Anggita namanya. Anggi. Sama-sama. Iya. Anggi. Oke, Anggita, jadi baik tadi pertanyaan ada tadi nanya mengenai suka dukanya jadi sampai masih masih nyambung sama pertanyaan Dewa tadi sih. Jadi kayak karena dari awal saya passion di sini di jurnalis, senang dengan menulis, senang dengan liputan jalan-jalan, senang dengan ketemu orang baru, senang dengan bertemu dengan belajar banyak hal baru. Karena yang menjadi salah satu yang bikin saya suka itu juga tadi kita hari ini belajar misal tentang pemerintahan misal, besok kita belajar tentang antivirus misal, besok lagi kita belajar tentang teroris misalnya. Jadi ada hari itu kita belajar banyak hal baru. Itu yang saya suka sih pribadi, karena saya suka hal baru, saya suka banyak hal baru gitu. Dan ya tadi balik lagi ke passion sih. Nah, gitu. Kalau ada temanku yang dia masuk jurnalis, ternyata dia sebenarnya nggak passion gitu. Nggak lama, tahun 2 tahun dia selesai, resign, terus dia pindah ke bidang lain, itu juga ada gitu. Nggak semua karir di jurnalis itu mulus, sama kayak profesi lainnya juga sih. Kalau jujur bahwa tergantung kitanya suka atau enggak. Ya. Saya bertahan itu tadi sih karena mungkin dari awal saya passionnya di media, lebih tepatnya suka hal-hal yang berbau media, terus suka hal baru, ya suka aja sih. Jadi ya saya belum kepikiran misalnya kerja apa ya. Jadi dosen gimana Mas Nakota? Kan udah bisa ya? Mungkin nanti lah. Next time kalau mungkin sudah capek, mungkin ya sudah. Misalnya kan jadi kerja jurnalis itu kan tidak selamanya di lapangan. Kalau kita sudah naik level jadi aspros atau produser kan biasanya sudah di studio tuh, redaksi gitu kan. Nah, mungkin ya setiap orang kan punya destiny masing-masing kan, punya pertimbangan masing-masing ketika dia akan stay terus di jurnalis sampai mungkin di karir di tahap misal eksekutif produser atau pimret mungkin bahkan itu ya nggak pernah tahu kan. Atau mungkin orang yang udah nih selesai sampai produser misalnya dia kemudian resign. Banyak sih teman-teman yang resign dari jurnalis sih, banyak sih selain usaha sendiri sih kadang-kadang
Banyak juga yang dihumas begitu. Jadi kayak tergantung sih. Tapi kalau sejauh ini sih saya sih masih ya itu tadi suka. Masih senang. Banyak hal baru, banyak yang bisa dipelajari lah. Nanti nggak tahu kita 10 tahun, 20 tahun lagi kan kita nggak pernah tahu sebenarnya. Oke, Mas Nakota, terima kasih banyak sebelumnya untuk materi perkuliahan virtual yang diberikan hari ini. Terima kasih banyak sudah mau berbagi, sharing bersama teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Ini sharing 2 kali ya, Mas. Semoga nggak bosan. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan Mas Nakota bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi teman-teman. Mungkin bisa menambah materi yang belum sempat saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, Mas Nakota, untuk hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya, dan teman-teman juga terima kasih sudah bersedia hadir dan bergabung di acara guest lecture mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Oke, Mas Nakota, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali, Mas Nakota, di kesempatan berikutnya. Semoga bisa datang ya, after pandemi. Amin. Bisa ketemu langsung, biar auratiknya tuh lebih berasa buat teman-teman. Oke, kalau reporter mungkin settingan nanti potongannya kayak gini nih, jurnalis. Seperti itu ya mungkin. Oke, Mas Nakota, semua teman-teman saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.